Ini apa? Yang gue heran sih ini ngeliat security-nya udah kayak dari pihak keluarganya ya. Dia ini pengamanan. Dia aktif nih HP-nya. Lepas begini. Kita sambit Agung. Terima kasih. Ya, jadi banyak hal-hal yang seru kita perbincangkan, terutama dari sosial media. Baru-baru ini gue tertarik dengan sosial media yang namanya Thread. Aplikasi yang namanya Thread. Menurut gue, diskusi-diskusi ringan banyak terjadi sering di situ tuh. Makanya gue kepengen di klub ada program baru, Let's Read the Thread. Let's read the thread. Let's read the thread. Let's read the thread. Seorang istri gerobak suaminya selingkuh. Lu baca yang mana? Tadi udah. Yang lo baca utasnya dong, ngapain lo baca videonya? Yang posting utasnya kegoblogan.kekinian. Kegoblogan pakai G itu. Saking gobloknya tuh guys. Hubungan yang telah terjalin selama 18 tahun sejak awal. Ah, gimana tuh? Tanda bacanya gimana nih? Hubungan yang telah terjalin baca Gung. Hubungan yang telah terjalin selama 18 tahun sejak awal dilaporkan berakhir setelah munculnya sosok baru yang baru dikenal dalam waktu singkat, Bang. Oh. Peristiwa ini terjadi pengingat bahwa dinamika hubungan dapat berubah secara cepat dan pentingnya komunikasi serta komitmen dalam menjaga sebuah hubungan jangka panjang. Tapi lu sepakat nggak sih, Gung, kalau akhir-akhir ini memang banyak di sosial media kita itu yang posting tentang penggerbekan suami gerbek istri, istri gerbek suami, gitu-gitu. Iya. Kenapa makin marak yang begitu ya, Gung? Ya enggak juga sih, emang dari zaman dulu emang udah banyak, Cuma kan pemberitahannya aja cuman yang nggak ini. diekspos aja. Gitu Iya, kan. benar. Karena sekarang kan lebih banyak yang ekspos mengekspos. Iya, bener sih, bisa jadi juga. Iya, banyak dari zaman dulu. Ya, Dulu juga. kalau gua ngelihatnya, kalau soal hubungan rumah tangga ya, itu harus kita tahu dulu permasalahannya di mana awalnya. Yang gue heran sih ini ngeliat security-nya udah kayak dari pihak keluarganya ya. Dia ini pengamanan. Iya nggak sih? Iya, bener. Dia tuh kan security lah, Bang. Iya. Tugasnya mengamankan. Ngapa dia ngedor-gedor heboh juga? Harusnya dia lebih tenang ya. Iya, Harusnya dia lebih tenang. lebih diplomatis, netral Mengkondusifkan suasana harusnya ya, bukan malah ikut terpancing emosi ya. lah dia. Kayak heran juga ngeliatin nih. Bener juga sih. Cepu dia tuh. Ternyata dia yang lapor sama istrinya, suami lo di sini nih gitu ya. Iya. Ini apa? Kok ada aja orang dia? Tapi perlu juga sih alat. Kadang susah, Bang, dicukur. Bagian mana itu Gung, yang begitu Gung? Ya, bagian biji lah yang masalah. Lu dari tadi mau ngerokok nggak bakar-bakar, rokok aja Gung. Iya, gampang. Mau gue temenin? Gak usah. Ya udah sini gue temenin. Kan nggak usah, kenapa ya udah sini? Nggak mau gue. Kenapa sih? Kalau gue habis ngerokok, bini gue nggak mau dicium. Ya makanya ngepep. Cuman jangan juga, kan udah dibilang narkoba sekarang. Ya kan? Benar. Nah itu menurut lu gimana? Ya itu tuh oknum sih ya, itu tuh. Tapi memang ada. Ada, cuman kan mereka tuh lebih nggak masuk akal. Papers itu kan paling beli liquid itu paling mahal tuh 150.000 aja, kadang udah nawar-nawar dia. Iya benar. Nah itu sedangkan mereka jual tuh 6 juta, Bang, harga narkobanya. Belinya dari mana? Kan nggak logis kayak gitu aja. Terus yang ditutup pepnya kan nggak masuk akal. Ya. Sama aja. Secara analogi begini ya, sama aja pabrik pisau dapur yang tadinya untuk di dapur dipakai untuk ngebunuh, terus yang disalahin pabrik Ya, pisaunya. itu yang ditutup kan aneh gitu. Ini menurut sudut pandang seorang pengguna ya, pengguna vape ya. Ya. Karena gue tahu nih si Agung nih dari dulu dia aktif nih vape-nya, lepas begini. Lebay itu. Udah kayak cupang ya, Bang. Tapi banyak yang begitu Gung zaman itu kan.
gaya-gaya bikin apa seninya gitu loh, ada seni. Ya, lu aja dulu mau ganti kapasnya pakai kapas kecantikan kan sampai kebakar tenggorokan. Bener, udahlah yang murahan ya pakai apa kecantikan. Yang gue heran dulu gue ikutan loh, ngikutin. Soalnya konjol, sakit tenggorokan gitu ya. Beda loh bang kapasnya, enggak sama aja ini sama aja sama kapas. Tapi logikanya kan bener kan, Gung, sama-sama Iya, kapas. cuman prosesnya beda. Kalau kapas kecantikan tuh kayak mungkin ada di pemutihan gitu. Nah, sedangkan kalau kapas dari vape ini, kalau yang gue tahu sih dia tuh langsung dari itu dijemur bang. Udah gitu aja gitu, nggak. Tanpa ada proses kimia. Iya benar. Oh iya, masuk akal sih kalau ke situ. Makanya kalau kapas kecantikan kena api kebakar. Sedangkan ini juga dibakar, cuman dia tetap utuh gitu kan. Ya nggak tahu lah itu mereka yang tahu. Ya, tapi masuk akal sih. Iya. Masuk akal. Apa nih? Tuai pujian, sound reproduksi. Soal driver taksi online dibuat bingung saat penumpangnya meminta diskon karena hanya 2 orang yang naik. Ternyata penumpang tersebut belum memahami bahwa tarif perjalanan tidak dihitung dari jumlah penumpang. Ah, ada yang begitu kasusnya ya? Ada, kan emang tipe manusianya kan aneh-aneh bang. Ada yang begini, ada yang begitu. Nah ini kalau 2 orang ini termasuk kategori kolot sih kalau kata gua. Gaptek. Kayak Gimana? Kolot itu gimana? Gaptek atau gimana? kolot itu tuh ya kalau gaptek itu ya kolot ya gaptek. Oh, ya berarti kolot adalah gaptek, gaptek adalah kolot. Iya. Ya. Gue pernah dengar, tapi itu setahu gue ya anekdot loh, cuman bukan kejadian sebenarnya. Gue pernah dengar cerita ada ibu-ibu naik ojek online, ojek motor gue. Minta bayarnya paroan karena yang bawanya ikut naik. Kan konyol gitu. Kan lu kan naik juga, jadi maksudnya lu gak bayar, maksudnya gue sendiri yang bayar, lu juga, jadi gue bayar separuh. Ya itu kayaknya sih anekdot, nggak terjadi sebenarnya, tapi ini kan terjadi sebenarnya nih, videonya aja ada. Ya ini sama konsepnya, cuman bedanya sama itu motor, konsepnya, ini bener. mobil. Bener. Sama mereka konsepnya itu. Iya, minta diskon karena kan kita bertiga, bagi 3 dong ongkosnya. Iya. Sama aja jatuhnya kan. Nah ini nih, Ini nih, udah 2 kali kan di jembatan yang sama kan? betul. Yang gua tahu tuh cuman yang pertama doang, Gung. Nah kemarin memang gua waktu scrolling, gua sempat lihat kok motornya beda. Ini motor laki nih yang kedua nih. Yang pertama kan motor Matic kan, Ini motor laki lah. motor laki lah Laki. pokoknya. Gua pikir Kalau yang pertama kan dia lagi merenung tuh, lagi sambil ngeliatin sana gitu kan. Nah kalau ini dia lagi ngoprek-ngoprek motor videonya, orang lagi video. oh, Dia lagi ngaduin motor gini-gini, nggak tahu ngapain. Dan yang gue heran, kenapa sih kok ada aja yang videoin ya? Selalu dapat gitu, orang yang lagi ngapain. Ya biasanya kan dashboard cam, Gung. Mobil-mobil kan sekarang banyak pakai dashboard cam. Bisa juga ya. Untuk keamanan, iya. Iya, bisa juga benar. Jadi dashboard cam itu nggak sengaja ngerekam kejadian di sekitarnya, dan ternyata ada orang itu lagi mungkin maksud lu kayak ritual Valentino Rossi sebelum balap ya, dia nongkrong samping motor gitu. Tapi kan dia Valentino Rossi enggak, kalau dia kayak lagi nganuin tarantainya ada aja, lagi ada aktivitas di situ. Oh gua lihat. gitu, kayak lagi nyerpis motor sendiri. Iya lagi ngoprek-ngoprek tangannya. Gue belum lihat sih videonya sih, cuman gue baru dengar tadi di kantor. Anak kantor bilang, Mas, tempat kemarin yang orang bunuh diri itu, Mas, yang banyak orang yang sekarang akhirnya banyak orang naruh rokok kan di situ. Rokok dibakar, ditaruh di pinggir jembatan itu. Nah, itu nggak perlu sebenarnya. Ya nggak perlu, cuman maksudnya respect mereka lah mungkin ya. Ya terserah lah, itu cara mereka bentuk, menurut mereka respect, mungkin nggak tahu juga. Yang gue tahu cuman itu kan. Nah, anak kantor gue ini ngomong gitu, Mas, kejadian lagi Mas. Masa iya sih, gue bilang gitu. Masa iya sih Mas? Iya bener kejadian lagi nih. Apaan? Yang ini motornya motor laki gitu. Lompat juga Mas, kata dia bilang. Hah? Kenapa jadi menginspirasi video-video begitu ya? Ya seharusnya walaupun masalah kita itu berat ya. Nah ini yang gue mau tanya sama lu, Bung. Kenapa ya? Kok agak apa ya? Mentalnya kok agak lembek ya? Ya mental orang kan beda-beda bang ya. Ada yang kuat, ada yang ya begitu, ada yang lemah gitu. Cuman itu tuh tergantung sih bang ya. Tergantung kitanya sendiri sih.
lebih baik ya ngapain kayak daripada ngakhirin hidup itu kan. Iya, Mending iya. dia jual aja motor dia, terus Iya, iya. happy kemana kayak gitu. Bener. Sepakat sih gue tuh. Ya semua orang pasti pernah ngalamin wah depresi banget nih gitu kan. Cuman untungnya kalau buat diri gue nggak pernah terbesit pemikiran buat mengakhiri gitu. Mending gue cari yang lain gitu. Entah Iya, gue iya. ngapain kayak gitu kan. Iya. Mending mengekspresikan dengan cara lain. Mm-mm. Ya mungkin ini ada hubungannya ya, mungkin ya. Gue bilang mungkin ini ada hubungannya. Kenapa? Ada beberapa waktu lalu perkataan yang menurut gue sebenarnya nggak cocok lah, nggak pas lah menurut gue. Apa coba kata-katanya? Itu kata-katanya sering banget nongol di sosmed. Apa tuh? Laki-laki tidak bercerita. Hmm. Nah, menurut gue ini satu pemahaman yang salah, yang keliru ya teman-teman. Lu mau laki, lu mau perempuan, mau siapapun lu punya hak untuk bingung, lu punya hak untuk bercerita, lu punya hak untuk nangis, emosi, teriak, ceritain aja. Cari orang yang bener-bener lu percaya, orang-orang yang bener-bener lu bisa ajak diskus. Minimal tempat lu ngebuang segala sesuatu yang ada di dalam hati lu, yang ada dalam pikir lu, sehingga lu ngerasa sedikit lebih lega daripada sebelumnya. Daripada lu mendem semuanya, ya kan? Stres sendiri, akhirnya depresi sendiri, terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Laki-laki tidak bercerita itu adalah sebuah istilah yang kurang pas menurut gua. Mau lu laki, mau lu perempuan, cerita. Iya, Cari itu tempat orang yang kembali percaya. lagi ke mental sih bang. Gue juga kadang hampir hidup gue tuh yang gue alamin tuh hampir 80% gak ada yang gue ceritain. Masalah gue, kendala gue, depresi gue emang gak gue ceritain. Cuman ya ini gue tetap happy aja sampai sekarang kan. Iya. Karena gue selalu yakin bang, walaupun gue dengan agama itu nggak begitu taat, cuman gue selalu yakin Tuhan tuh pasti selalu ngasih jalan, bang. Selalu ada aja petunjuk dia gitu, walaupun kita begini gitu. Iya, bener sih, bener. Pasti ada aja jalan. Nggak ada alasan untuk lu nyerah. Kalau memang lu belum dipanggil untuk pulang, ngapain lu pulang duluan? Iya, ngapain pulang sendiri gitu kan. Iya kan. Nah, tapi kan ini beritanya kan anak indigo bang, bukan bahas bundirnya sebenarnya. Lah terus bagaimana cara mereka mengetahui bahwa si orang korban ini anak indigo yang melihat kota gaib? Kan orangnya udah meninggal. Enggak, ini maksudnya ini ada orangnya yang si Pajar ini, ada si indigonya lagi ngeliat, lagi Ica-nya lagi ngeliat tempat kejadian lah gitu. Oh ya paham. Ada anak namanya Fajar, dia punya kemampuan untuk melihat satu hal yang gaib. Dia melihat di bawah jembatan itu ada kota gaib. Ya. Mungkin itu yang menyebabkan. Ini mungkin dia si Fajar ini. Mungkin itu yang menyebabkan orang-orang itu memutuskan untuk lompat. Ya. Itu mungkin ya kesimpulannya. Walaupun nggak masuk akal juga. Iya. Nah, ngeri sih, guys. Kuat-kuatin iman. Ya, lu harus percaya orang-orang di sekeliling lu itu peduli sama lu. Lu tinggal cari siapa yang bisa lu percaya, lu bercerita. Wah, ini kejadian ngeri juga tuh. Jangan sampai lu memendam perasaan-perasaan yang akhirnya malah bikin energi negatif untuk tubuh lu. Benar. Dan fun fact lo, Gung, bahwa ternyata sebagian penyakit yang ada di badan kita itu bersumber dari pemikiran. Iya, benar. Ini sugesti otak. Beban pikiran. Dari yang nggak ada jadi ada. Karena pemikiran yang berlebih itu. Dan itu juga emang dialamin juga sih sama keluarga gue, ada yang begitu soalnya. Orang nggak ada jadi ada karena pemikiran dia itu. Jadi memang kita tuh harus ada istilah harus berpikir positif dan lain sebagainya, itu ternyata benar gitu loh. Iya, terapinya itu ya harus jalan-jalan bang, harus happy. Ya nggak perlu pakai duit yang berlebih juga gitu. Nggak usah ke luar negeri juga, mahal kan. Ya. Jalan-jalan aja lah kemana gitu. Minimal stresnya rilis, dilepas ya. Ya bener sih, gue juga baru-baru ini sih, baru beberapa bulan kebelakang gue baca ternyata secara medis itu bisa dibuktikan. Penyakit itu sekian persennya berasal dari pola pikir gitu ya, stresnya segala macem gitu, banyak mendem permasalahan dan lain sebagainya, itu termasuk salah satu penyebab penyakit datang selain faktor-faktor lain medis lain ya, itu salah satu faktornya. Oke, jadi baik, kita akhiri dulu teman-teman ya, karena sudah cukup lumayan konten kita hari ini. Nanti jumpa lagi di kesempatan. Terima kasih sudah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sama dengan Agung di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.